90-an. Mobil pertama Gigi secara kantor bisa beli Espas, men. Serius? Espas. Wah. Legend ini. Berarti mata citra Espas di mata lo tinggi sekali. Tinggi sekali. Saya akan saya rendahkan nih. Gawat nih. Gue langsung ambil ke kiri, set. Ekornya kena. Duar. Itu mobil sampai gini, set. Gue sampai ngeliat jalanan, nunggu nyetir. Set, gue ngeliat jalanan nih. Kayak film action ya? Bener, duar. Itu kan langsung kayak slow-mo kan? Iya. Itu kayak sepersekian detik slow-mo. Deng, gue ngeliat jalanan. Waduh, jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten saya, Murah Kali. Kali ini bintang tamunya, jadi gini. Bintang tamunya tuh dia perjalanannya cukup panjang. Dari zaman gua promo-promo di radio. Waktu di radio pun, dia tuh bener-bener dari bawah banget. Bener dari bawah yang suka kalau pas gua datang tuh yang nggak bawain kopi, teh gitu dan sebagainya. terus akhirnya dia sekarang ya lumayan lah masuk podcast gue juga. Ini ada desakan dari manajemennya untuk dimasukin sini karena dia butuh jam terbang tinggi lah di mana-mana. Kita panggil Danang. Imam Darto. Gimana sih kameranya? Bebas. Kok Anda lebih mirip ini ya? Orang yang lagi kesakitan. Apa kabar? Belum ada sponsor. Mancing sponsor ini. Di sini tapi banyak. Oh gitu. Ada. Iya. Biar kayak Dedi ada di ininya. Lu tadi waktu datang nanya Murah Kali itu apa sih? Ini kecil banget sih. Nah itu dengan pertanyaan gini dong, kayak gua. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Oke. Gini ya, miring dikit. Kemudian juga. Nah. Oke. Lu kan paling kecil, bungsu. Dari 6. Betul. Dan jauh banget. Betul. Sama kakak yang paling pertama 20 tahun bedanya. Iya kali ya, lupa gue. Pokoknya kata yang paling atas. Iya paling pertama kan? Bukan paling sebelum saya itu 12 tahun. Oh maksudnya nomor 5, bungsu saya kan ya, pengais bungsu kalau di Sunda mah 12 tahun lu. Iya sama gua saya kan nomor 6 sama nomor 5 12. 12 tahun? Berarti bener nomor 1 20 sih. Iya sekitar 20-an. Katanya lu itu lu disayang banget ya karena lu jauh banget bedanya. Iya karena waktu itu kan jadi jadi yang dikirain karena waktu itu 40 dia kalau nggak salah nyokap tuh udah umur 40. Maksudnya gimana? Pas melahirkan gue itu udah umur 40 jadi nggak menyangka akan ada anak lagi. Jadi gitu. anak kecelakaan lah ya. Anak kecelakaan betul lah. Bener juga apa janji gue dan kalau gue lihat muka lu emang kecelakaan juga sih. Ini memang radikal bebas. Gara-gara syuting gitu. Iya betul. Jadi 40 tahun nyokap lu lahir lagi lu gitu. Betul. Itu bahkan sempat gue inget banget sama kakak gue nomor 4 atau nomor 5, gue tuh sering dibilang kamu tuh dulu kita nemu di tempat sampah. Jadi ya, bercandanya kan bercanda gitu ya, dan itu awalnya bercanda sampai akhirnya beneran gue percaya terus gue nangis. Serius? Iya sampai nanya, Bu emang aku beneran di tempat sampah? Enggak lah, itu cuma bercandaan. Enggak, bukan di tempat kolam renang. Di jok belakang mobil angkot. Itu gitu. Dia. Tapi benar-benar lu ngerasa bahwa memang lu benar-benar disayang. Iya, karena waktu itu era-era bisa dibilang kan kakak-kakak gue nomor 1 dan 2 itu udah mulai jadi, sudah mulai berada, maksudnya punya kerja, udah punya uang gitu, ya, jadi punya penghasilan. Tingkat sosialnya pun udah naik gitu dibandingkan yang sebelumnya. Karena gue yang paling kecil, jadi di spendnya tuh ke gue gitu. Nah gue suka manjanya tuh sama yang kedua, suka minta ini minta itu, dibeliin sama dia. Apa itu biasanya? Skateboard gitu. Nah, lu tadi ngomong lu manjanya ke kakak kedua. Itu minta-mintanya. Oh minta-mintanya. Bukannya minta-mintanya manjanya ke almarhum Kanjati. Iya, itu yang pertama tuh yang akhirnya gue jadi deket sama dia. Jadi gini, secara kronologis timeline hidup.
gue tuh Anda kayak MCU ya, Marvel betul. Cinematic Saya Universe ada ini ya? Imam Darto Universe ini ya. Secara kronologis timeline hidup itu gue sempat ikut sama kakak gue yang nomor 2. Oh. Di situ karena Delovi lifestyle, dia masih muda, gondrong, berteman dengan artis dan sebagainya. Wah, mobil 5, motor ini segala macem dan bla bla Ya, bla ya, ya ya. kan. Kakak gue ngelihat, wah pergaulan tidak baik ini. baik nih. Karena kakak gue kedua tuh yang ikut sama dia yang nomor 3, nomor 4 sama gue. Yang nomor 3 sama 4 juga sama kelakuannya. Wah, kayak anak jenderal naik motor, naik mobil dan nabrak gitu kan. Beli mobil dan nabrak kayak gitulah. Anak-anak bandel 90s lah. Dia ngelihat, wah ini yang 3 sama 4 kayaknya udah rusuh nih. Ikut sama yang nomor 2 nih, ikut pergaulan nomor 2. Tiap malam ke Hard Rock Cafe, bro. Era waktu itu Hard Rock. I Like Monday. I Like Monday pasti ikut ngantri ya? Iya, nggak ngantri, langsung Oh, masuk. karena gaul abis. Gaul abis. Nah, ngelihat gua, karena gua ngelihat mereka, gua tuh selalu ikut dong, pengen ikut kan, nggak masih kecil kan, Iya, tapi iya. pengen ikut terus. Lu umur berapa tuh itu pas ikut tuh Hard Rock tuh? SMP, SD? SD apa ya? Apa? SD mau ke SMP kali ya? Atau mungkin SMP deh kayaknya. SMP, Itu SMP, oke. maksudnya gua udah mulai ngerti gitu kan. Ya. Oh, almarhum Kak Jati yang akhirnya melihat keadaannya nggak beres nih. Wah, nggak beres, ditarik lah ke rumahnya dia di Bekasi. Jadilah lu lebih deket sama dia. Dan gue ditaruh di ada satu kamar. Dulu bekas kamarnya PRT. Oke. Asisten rumah tangga. Iya, Nah, iya. gue ditaruh di situ gitu. Jadi gue dididik ulang lah, di-shape ulang sama dia. Oh. Gitu. Dan memang lebih si Kak Jati ini, almarhum ini lebih memang mendisiplinkan lu. Iya, Lu merasa begitu? iya. Karena orang gue kalau dikasih uang jajan nih, gue harus laporan sampai serupiah-rupiahnya. Oke. Gue sampai sempet keselnya gue bikin laporan sampai serupiah-rupiahnya, terus gue kasih itu, dia berantem lah waktu itu. Ya gitu, cuma setelah bertahun-tahun, wah ya baru ngerasa ininya kan, ngerasa akibatnya. Jadi kalau misalnya gue mau, nih, oke, jajan kamu misalnya sehari 25.000 gitu, itu harus sekali sholat dapat 5.000. Oh, reward. Jadi kalau sholatnya berapa? 3 Tiga, kali, yang ya 15.000 udah berarti. 15.000 gitu. Oh, ada dampaknya nggak lu sekarang? Alhamdulillah, ya. Dampaknya apa? Ke sekarang, gara-gara murang kali lu digituin sama kakak lu, Ya, alhamdulillah sih sekarang ngitung. nggak pernah sholat lagi. Soalnya gue yang punya duit. Kalau dulu salah. Karena dulu kan, karena saya udah punya duit, saya udah nggak sholat lagi. Untuk apa saya sholat orang duit? Bukan, Malah saya yang bayar orang sholat, saya bayar. bukan, alhamdulillah tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Oh enggak, maksud gue gini, lebih ke bisnisnya gitu, ngerti nggak? Kehidupan bisnis, karena kan itu kan dulu kayak belajar akuntansi kan? Sebenarnya sih ada itunya juga. Jadi dua hal yang ke cara manage uang ya. Nomor satu, sama juga yaitu dia tadi cara apa namanya? Ya emang alhamdulillah gue gak pernah skip sekolah sih. Alhamdulillah bukan mau Iya, ini. ya nggak apa-apa dong, bagus kan orang yang dengar. Gitu. Nah cuman almarhum Kak Jati pernah bikin lu nangis dong karena salah seragam TK. Oh bukan, guanya nangis, justru dia yang menyelamatkan gua. Hah? Gimana? Jadi gua salah seragam. Lu salah seragam? Gue lupa yang ngasih yang ngedananin siapa ya. Pokoknya ya udah gue nyampe ke itu hari pertama apa? Oh hari pertama masuk TK. Hari pertama masuk TK, tek. Terus kok orang-orang pada beda nih seragamnya sama gue ya. Satu anak datang, waduh. 2 anak datang, waduh. 3 anak datang udah mulai resah kan. Ya udah lupa gimana caranya, pokoknya nangis lari ke rumah. Terus ada dia. Gitu. Dialah yang akhirnya ya udah nggak apa-apa yuk dianterin balik lagi ke pakai seragam yang benar. Gitu. Oh. Tapi bisa dibilang bahwa Kak Jati Pramono ini sebagai pengganti bokap lu? Benar-benar ganti. Iya. Ntar dulu, kalau si Kak Jati itu apa? Apanya? Kerjanya dulu, pekerjaannya? Dulu dia itu Wira swasta juga kayak kakak lu kedua? Di Kodak. Kodak. Oh itu, maksudnya kerja di PT Kodak maksudnya gitu? Dia dulu pokoknya di divisi IT-nya, pokoknya di komputer-komputer gitu lah. Nah, gue sempet sering diajak ke sana. Kantor? Pernah suatu ketika satu lantai divisi IT itu geger karena ada satu komputer yang malfungsi.
Begitu dibuka, dulu kan zaman disket tau nggak? Ya, dimasukin dos kan. Disketnya bukan yang segini loh, Ya, yang beneran kotak, kayak folio kotak, gitu, terus, tipis gitu. Rada-rada dari plastik, tapi Iya, kayak iya. rada kertas. Bener. dimasukin. Nah, ini kita lihat nih, ini ntar dimasukin sama editor. Set. Lu so tau banget deh. Lo biar ada editor, ada kerjaannya, Ini nggak cuma bukan cut-cut podcast, gitu. Yuk kita lihat ini dia nih, yuk. Nih. Iya. Itu disket. Nah, di slot disket itu, gue masukin kertas. Jadi situ. Itu error lah itu. Gara-gara lu. Jadi ya gara-gara gua. Gara-gara lu. Iya. Ya udah kan dibawa ke sini, ayo main di sini ya. Di ruangan aku ya gini. Ya udah, jangan kemana-mana. Udah terus ini apa sih ini? Klek. Iya emang gitu. Ya kan diklek gitu Gua kan. ngalamin Iya kan. soalnya. Masukin diklek gitu kan. Nah ini ya udah ada kertas, lipet-lipet tuh, seret, gue masukin klek gitu. Terus itu kok nggak bisa diambil lagi ya? Ya udah gue masukin lagi di dalam aja lagi. Duh. Langsung malfungsi. Iya langsung itu error lah pokoknya. Begitu. Oh, oke. Cuman lu sempat kepukul waktu Kak Jati meninggal? Iya, karena dia yaitu dia yang menggantikan posisi bokap dan banyak nasihat-nasihat dia tuh yang emang baru kerasa tuh setelah oh iya bener juga dia ngomong ini. Dia lumayan keras kan soalnya. Ke gue tegas. Sama gue sama anak-anaknya pun gitu. Dan selama beberapa tahun tinggal sama dia tuh gue udah kayak kakak dari anak-anaknya dia karena usia kita nggak terpaut jauh. Nggak terpaut jauh justru. Nggak terpaut jauh justru ya. Jadi gitu. kayak kakak terbesar lah ya. Betul. Nah abis itu wah banyak yang apa ya kayak gue itu waktu ada satu momen yang nggak akan gue lupain. Gue pun masuk Universitas BINUS jurusan Information Technology. Karena gue berkaca sama dia. Lihat kayak dia IT ya. Apa ya yang, aduh gue nggak tahu namanya anak SMA nggak tahu mau ngapain kan. Ya udah IT aja gitu. Ternyata susah. Itu sempet satu momen nih, di kelas ada coding atau apa gue liat. Anjir, gue nggak ngerti apa-apa ini ya Allah. Sumpah demi Allah gue nggak ngerti apa-apa. Saking gue stres ya, itu gue keluar kelas, gue nangis, gue nelpon. Ini aku kayaknya salah. Ke Kak Jati? Iya. Masih ada? Kak Jati masih ada, iya. Ini kayaknya aku salah jurusan atau apa. Nah lagi-lagi sama seperti gue nangis waktu TK itu, dia yang menenangkan. Gitu. Gitu dia yang menenangkan. Enggak, maaf. Kalau Kak Jati itu berarti meninggal pada saat lu? Pas COVID Delta kemarin. Oh, baru. Baru COVID Delta. lagi? Iya, COVID Delta. Oh, yang waktu lu Iya. Apa kawakung? Enggak. Iya, waktu gue sempat ngobrol sama lu ngawangkong kan konten gua. Iya. Kan bahas Kak Jati tuh itu maksudnya. Iya. Oh, ya Allah. Oh, yang waktu itu kita online ya? Iya. Itu kan konten gua yang ngawangkong. Oh, iya. Itu kan bahas bener-bener emang lu kan viral di situ bahwa kakak lu salah satu yang meninggal karena COVID Delta kan gitu kan. Kan karena saat itu kan antara percaya dan tidak percaya orang kan gitu kan. Ini COVID itu apa dan sebagainya. Lah itu. Oh, ya, wah pasti ini banget ya lu berarti bener-bener dari waktu kecil sampai kemarin lah istilahnya gitu ya. Iya. Dekat banget ya. Bener. Ya wis lah. Al-Fatihah buat Kak Jati ya. Amin. Buka loker deh kalau gitu. Ini apa? Agak keras. Wah, apa nih? Dapat hadiah nih? Enggak, lu lihat aja, buka. Coba buka. Ada apa? Ini boleh dibawa? Enggak usah. Kamu kayaknya nggak semiskin itu deh. Brun Paris ini lumayan. 5.000. Lu inget nggak zaman Burang Kali lu 5.000 apa? Ini apa nih? Tusuk gigi apa? Enggak. Itu nggak termasuk. Ini gimana sih? Nggak termasuk. Kenapa ada tusuk gigi nih? Nggak termasuk skenario ini. Ini apa sih? Kenapa? Aduh. Ini skenario lu ini adalah 5.000 perak ini. Ini apa nih? Hah? Ini. Oh itu. Rani Octavia, Radeska Ria Rinjani, Reza Rinaldi. Ini apa nih? BPJS nih. Iya, BPJS. Bagus dong. Oh iya. Oh bukan. Oh oke sorry. Wah ini gimmicknya keterlaluan. Gimana sih ini? Gimmicknya keterlaluan. Ini siapa nih? Ini foto siapa? Foto. Ini siapa? Loh kalau maksudnya gimana sih konsepnya? Kalau semua yang di dompet itu semua kita bahas. Dan saya pengen tahu nih hubungan wanita ini termasuk Murang Kali lu? Enggak, bukan, betul. Itu kenapa begitu? Oh, anak lu ini nih. Bukan. Bini dan anak nih. Bukan. Ini kenapa ini? Oh, ini tagihan gitu. Ya.
Oh, ada yang ganti LCD iPhone 6s nih, masih ada ya. Masih ada nih. Harganya berapa harganya? Harganya berapa ini? Nggak ada nih. Terkena air, kembung. Karena air kembung. Iya. Aduh, Ya. betul. Ini aja yang dibahas ini aja. Oke, Bisa oke. 5 jam kalau ngebahas satu. Iya. Yang 5.000. Mana sih Lu inget konsepnya berapa nih? kali lu up sama 5.000 perak? Dan dompet. Nah, dompet 5.000. Dompet sama 5.000? Iya, maksudnya dari dompet gitu sih 5.000 tuh. Ataupun tidak dari dompet, 5.000-nya deh. 5.000 dulu uang jajan saya SD. Tapi Iya lu kan? nyuri mulu kan tiap hari. Betul. Kok lu tahu sih? Betul itu. Dan hampir tiap hari. Kayaknya iya dah. Nyokap. Iya, buat jajan. Tapi kayak nyokap tuh tahu tapi didiemin sama dia. Mungkin nyokap sudah merasa bahwa anak gua kriminal. Terus ya buat jajan. Ya itu gara-gara pergaulan sekeliling itu waktu zaman gua masih tinggal itu tuh, sama kakak lu yang kedua. Sorry, kakak lu kedua tuh nama? Mas Indro. Ada kan? Masih Mas ada. Indro. Masih ada. Oh, dia sekarang udah hijrah. Iya. Dulu kan gondrong belakang, Gondrong, sekarang gondrong depan. Oh, Gitu. ininya habis ya? Iya. Tarik kayak. Terus betul. Bener itu. Benar tiap hari ya? Iya bener lagi. Bener. Ini gara-gara akhirnya gue lupa waktu itu sempat ketahuan apa enggak ya. Ya itu gara-gara kan memang kita tinggal di sebuah kawasan yang rumah-rumah yang padat lah gitu. Oke. Di area itu, di jalan itu, rumahnya tuh lumayan gede-gede, cuma di belakangnya itu yang rumahnya padat-padat gitu. Dan Lu yang padatnya? Enggak, kita tinggal di rumah yang lumayan gedenya karena kakak gua kan lumayan ada duitnya. Ada duitnya. Cuma gua gaulnya sama anak-anak yang padat di belakang, di belakang gitu. Yang begitulah yang Ya. main dong ke Kalibata Mall gini gitu kan. Gua Terus lu butuh duit tuh ya? iya, dilihatnya sebagai anak orang kaya, ya itulah gitu. Gua minta duit nggak dikasih terus set gitu. Udah. Sampai gue sempat di Kalibata Mall aja pernah ini apa Nyuri. permen karet. Tapi kenapa ya? Pasti ada pengalaman nggak sih? Iya, Pernah nggak lo? Kalau gua tuh Iya, Arman Maulana nyolong parah. gua pernah ceritain. Jadi gua waktu SD, sahabat gua tuh almarhum Roni. Adik kakak sama Dian, cowok. Roni Dian tuh cowok. Roni udah pasti, Dian tuh cowok gitu ya, bukan cewek. Nah itu sahabat banget gua. Bertigaan gue. Anak pasar nih, bener-bener anak pasar, bener-bener rumahnya di pasar. Jadi kalau gua lewat sekolah SD gua, di tengah-tengah ada toko kelontong terbesar di daerah gue. Itu selalu tiap hari, kan bertiga. Misalnya hari ini gue yang nyuri, si Dian sama si Roni beli sesuatu untuk ngedistract. Oh gitu. Besoknya, gue yang sama si Dian misalnya yang ini, gantian. Roni yang gitu, itu emang apa ya kayak... Tapi tetap ada modalnya dong. Kalau gua ada modalnya. Karena, beli, abis itu ngambil. Enggak yang nyuri, enggak. Ini jadi lebih semacam kayak apa, adrenalin kali ya? Adrenalin sih, bener. Sih. Karena sebenarnya ya permen mah dibeli sih mah bisa Bisa dibeli. Ada, duitnya juga ada. Ada. Cuma adrenalin. Ya gitu. duitnya ada, saya mau dari nyolong juga duitnya waktu itu. Iya. Oke, siap. Gitu. Oke, Tok, buka lagi loker. Lagi ya, dia lagi? Iya dong. Wah, ayam goreng. Iya bener. Apa? Ayam goreng mah biasa. Kenapa lu langsung ketawa? Ini saya selalu makannya harus pakai ayam goreng. Dari Disediain kecil. sama ibu. Iya, dari kecil. Dan namanya nama anak terakhir, ayam goreng disayang. Iya, bener. Ayam goreng itu buat gua. Iya, mewah lah ya. Iya, ayam goreng itu mah mewah. Bener emang bener. Jadi itu udah apa namanya? Udah jadi tau lah kakak gua, ini ayam goreng pasti buat Imam nih. Oh, gitu. jadi kalau ada makanan, iya, ayam goreng pasti udah permintaannya buat dia. Imam dah. Gitu. Oh, lu di luaran disebutnya Imam, bukan Darto? Iya lah masa. Lah, Kan nama enggak. gua Imam Hendarto. Enggak, misalnya Darto kan bisa aja. Disebutnya maksudnya kalau kakak lu nyebut tuh Imam. Imam lah. Imam, bukan Darto ya. Darto berarti teman-teman. Teman-teman Darto tuh gara-gara di Prambors. Prambors. Oh, gitu. Imam. Wah, ini makanan Imam nih, udah pasti harus ada. Mesti kudu ayam goreng. Nah, Terus lumayan semanja itu gua. Orang bahkan ini apa namanya? Gua kalau dibikinin mie goreng, mie instan itu. Begitu lembek, gua kan gak suka lembek. Wah, kelembekan, nggak mau makan, harus bikin yang baru. Saking dulu manjanya. Iya.
Dan itu mungkin ya itu lagi-lagi itu masih di eranya. Jadi waktu itu bokap udah nggak ada. Kalau bokap dulu pekerjaannya apa? Dia dulu tuh di Sarinah. Berarti pekerja kantor. Sarinah ini? Oh, Sarinah itu, Tamrin. Iya, Sarinah Tamrin. Iya, Sarinah Iya, hard rock. Terus dia tuh bikin furniture yang ukiran gitu. Oke. Jadi seniman. Iya. Bikin furniture ukiran, jual, udah santai slow gitu. Nyokap lu ibu rumah tangga? Ibu rumah Nggak tangga. kerja? Enggak. Maksudnya benar-benar ibu rumah tangga aja? Iya. Nah, dulu tuh dikasih rumah dinas di Kompleks Sarinah. Begitu. Rumah dinas? Oh, dari Sarinahnya? Dari Sarinahnya. Sorry. Gitu, di Pancoran. Begitu kakak gue yang nomor 2 udah punya usaha sendiri, pindahlah kita ke situ. Ke rumah kakak lo? Yang di Perdatam itu. Termasuk nyokap bokap lo? Iya. Oh, jadi memang kakak lu yang kedua itu? Iya, yang betul. Dirinya. Oh, oke. Nah, konon katanya gosip di kakak-kakak lu gitu, mungkin gara-gara selalu ayam goreng terus. Apa tuh? Katanya muka lu jadi Ini kan gue mulai dari SMP, gue ayam goreng tuh dari SD. Tapi bisa jadi sih. Gue juga sama dulu sering ayam goreng gitu. Ini karena faktor genetik. Oh, genetik. Gue nggak tahu kenapa ya. Tapi ini ya karena ayamnya ayam negeri katanya, bukan ayam kampung. Suntik itu kan. Bisa jadi. Nah sekarang lu suntik ke dokter Tombi, siapa tahu lu. Saya udah berkali-kali dokter sampai nyerah dokternya. Pak saya gergaji aja bukannya boleh nggak Pak gitu katanya. Nah tapi gue balik lagi ke murang kali lu yang zaman SD. Konon katanya lu kelas 1, kelas 3 tuh lu pinter ya, selalu juara. Oh iya dong, juara satu terus. Satu kelas atau satu sekolah? Satu kelas pokoknya ya. juara satu, pokoknya ranking satu gitu. Karena masih dalam didikan bapak gua waktu itu. Bokap gua juga keras, bapak. Lu meninggal, lu umur? 9, kelas 4 SD. Nah saat itu lu turun ya dan jadi diem? Iya. Saat bapak lu meninggal, lu rada terpukul juga? Iya, karena tapi justru gua terpukulnya telat. Karena memang bokap gua tuh keras banget. Dia lebih keras daripada kakak gua. Walaupun seniman? Iya. Walaupun seniman tapi keras? Gua takut. Dia tuh ke semua anak-anak ya, semua itu berenam itu takut sama dia. Takut, beneran takut. Model orang tua zaman dulu lah. Iya. Takut. Terus takut tapi sayang gitu loh. Iya. Gimana sih? Nah akhirnya galak banget. Jadi SD 1, 2, 3 tuh selalu ranking 1 tuh karena didikan dia. Oke. Gitu. Nah begitu dia udah mulai sakit, di situ pun jadi ya gimana sih zaman dulu yang bapak keras kan kita berjarak kan. Sulit tuh yang pelukan, ya kan? Ya. Biasanya ke nyokap tuh kayak gitu, ke bokap udah nggak ini. Jadi emang berjarak. Apalagi ketika dia sakit, dia lebih banyak di rumah sakit. Begitu dia meninggal, gue tuh baru berasa kehilangannya pas mandiin. Di situ baru drop, baru set in kan, baru nangis gitu kan. Karena pas begitu dia meninggal, gue yang biasa aja kan. Terus bahkan sempat ditanyain kok nggak, kalau kayak nggak sedih gitu. Kok nggak sedih gitu. Terus ya nggak tahu, mungkin masih kecil kali gitu. Tapi begitu pas ngelihat dia dimandiin, langsung gitu. Gitu. Oke. Ya tapi memang itu didikan ayah tuh mayoritas gitu sih ya. Mayoritasnya keras. Sama laki-laki itu harus keras, kamu harus kuat, harus berjalan. Kenapa begitu ya? Ya. Tapi sekarang kita nggak kayak gitu. Nggak mungkin, kalau sekarang nggak mungkin. Nggak mungkin. Mental illness. Iya. Aku harus ini gitu kan ya. Iya. Lihat kan banyak di TikTok tuh yang anak-anak tahun 80-an, 90-an, 2000-nya gitu. Kan jadi kita tegar kan sekarang, mau apa aja, ayo fragile. Sekarang tuh fragile banget tuh ya. Iya. Anak kita fragile. Anak lu tuh yang ada di kalender kucingnya yang kucing gua ya. Anak lu iya. Bener. Iya. Bener. Jadi kan kucing gua tuh selalu dimandiin di Groovy namanya tuh. Di toko apa namanya? Pemandian pet shop gitu. Nah, tiba-tiba karena kan kucing gua lucu, si Goldie tuh kan. Ya si Goldie dibilang si Groovy-nya, Kang Arman boleh ini dijadiin foto dibuat kalender. Oh ya, seru lah, gua mau lah gitu kan. Iya. Tiba-tiba kan ada anak kecil tuh, jadi sebelahnya anak kecil, anaknya dia ternyata.
Betapa bangganya saya bilang sama anak saya, "Nak, ini kucingnya Arman Maulana." Jadi nak, gini nak, anakku yang cakep ke bapaknya terlalu jauh. Kucingnya dulu aja deh. Iya, bentar aja kucingnya dulu aja ya. Ya, benar. Oke, siap. Masih ada tuh kucing? Hah? Masih ada? Ada. Tapi udah tua dia, udah 12 tahunan. Tapi kalau info yang ini bahwa lu jago SD bahasa Inggris, bener dong? Of course. Gara-gara melihat MacGyver. Nonton MacGyver. Sesame Street. Itu juga Sesame Street sama MacGyver, tapi lebih baiknya saya belajar dari MacGyver. Oh, dari MacGyver? Iya. Tapi MacGyver lu semua umur ya? Iya. Semua umur ya? Tapi zaman dulu F-word tuh nggak disensor di RCTI. Emang ada effort? Orang saya belajar dari MacGyver sampai... Masa MacGyver ada effort? Gak Iya. ada lagi. Gua kan juga pencinta MacGyver, gak ada ah. Masa sih? Lu ngarang lu. Nah ini ngarang. Lu jangan macam-macam, gua juga nonton MacGyver lu. Pas saya belajar dari bokep ya? Tapi dulu saya kalau kakak saya kan punya laserdisc tuh. Laser ya, Laserdisc, tahu kan laserdisc? Segede-gede gini, Iya. segede gaban. Iya. Nah kebetulan saya tuh tidurnya di depan TV. Nah mereka kalau mau nonton bokep nunggu saya tidur. Tapi saya kan nggak tidur. Pura-pura. Saya nonton dari sini, nonton dari bantal. Nggak, tar dulu. Kok lu tidur di depan TV? Emang ada kamar? Jadi kamarnya tuh bareng sama kakak gua. Oh, iya. Jadi dia kayak punya kamar studio gitu. Jadi di rumah dia ada satu kamar studio tuh panjang gitu. Tempat tidurnya di sini. Tempat tidur ada satu tempat tidur saya lagi. Gua suka tidur di sini yang di depan TV gitu. Oh, kejadian itulah yang terjadi. Iya, terus wah nonton bokep. Terus gua nonton dari ini aja. Lu ngarang, lu bener effort gak ada MacGyver. Ini laserdisc nih pasti effort. Bisa jadi gak ya. Gak ada men, semua umur itu. Masa sih? Semua umur MacGyver zaman dulu. Ya pokoknya saya sempat belajar karena saya belum tahu artinya effort itu apa. Nyebut lah. Terus wah, tau dari mana kamu? Nonton gitu. Emang itu artinya apa sih? Benar nggak tahu. Ya karena nyeletuk aja iya. Kan karena sering gitu. Tapi emang bener lu jago bahasa Inggris. Iya jago dong. Maksudnya karena zaman itu bahasa nggak kayak anak-anak sekarang. Nggak ada bahasa les Inggris. Itu kan bahkan bahasa ke-1 sekarang mereka kadang-kadang kalau kota besar. Itu emang lu jago gitu. Iya. Jadi kalau di sekolah tuh anak-anak pada ke lu kalau nanya-nanya bahasa Inggris. Ya pokoknya gue selalu 9, 10 lah. English. Sekarang? Ya of course, come on man. I've like Soalnya gue kalau ditodong ini jadi bingung. Pertanyaannya gue ada ini bener gak sih, nggak percaya. But I only use my English to native speakers. But for Sundanese speakers like you, buat apa? Iyalah. Iya, Kita kan bicara bahasa Indonesia. Oke. Gue ya kalau ke Jakarta dulu, bukan ke Jakarta dulu, maksudnya zaman gue kuliah. Kalau ke daerah Blok M, itu apalagi pas gue kuliah di UI gitu, gue tuh kalau lewat Ganesha Operation, daerah Sambas berarti. Sambas. Itu kan gaul kan, banyak gaul kan. Banget. Gue tuh selalu kayak bermimpi, kayaknya apa sih namanya punya rumah di sini asik sih kalau dulu, kalau nanti gue udah kerja gitu dari Sambas gitu. Tapi kalau jalan Sambas yang namanya cewek bunga gimana? Itu tahu dari mana nih ya? Oh iya. Iya. Apa tuh bunga? Itu pacar saya, mantan pacar. Umur berapa? Umur berapa ya waktu itu ya? SMA apa ya? Kayaknya SMA deh. SMA. Oh, berarti nggak se-SMA? Nggak, beda. Lu PL kan? Iya, PL. Lu PL? Kok lu mikir iya? Enggak, gue lupa, gue pacaran sama dia tuh SMP atau SMA ya? SMA deh, SMA. SMA. Pas lagi dia tapi lu PL kan? PL kan? Nggak mungkin Tarakanita kalau ceweknya kan? Kalau PL kan cowok semua maksudnya kan? Iya, bukan dia. Pokoknya anak beda sekolah. Iya. Nah, tahu dari mana? Kenal dari mana? Lupa kenalnya dari mana. Pokoknya lupa dari yang gue ingat adalah gue pernah hampir gue bawa teman-teman gue hampir tabrakan di depan Kemcik Hotel Grand Kemang. Iya. Itu hampir tabrakan gara-gara gue nelpon dia terus ada ini lagi di rumah aku ya gitu. Siapa? Oh, kesel gue siapa? Ada si ini lagi di rumah nih. Cowok. Wah, kayaknya gue tahu tuh orang lagi deketin dia. Gue ke tempat pergaulan gue teman-teman ini, bro. Oh, berantem nih maksudnya?
let's go kita samperin. Tapi kan gue nggak ada mobil. Kayak di film-film ya? Iya, gue nggak ada mobil. Ada waktu itu temen gue lah, dia yang punya mobil Mitsubishi Lancer tapi yang hatchback itu. Pakai mobil lu dong ke tempatnya dia. Si Bunga disamperin nih sama cowok. ini. Gua nggak terima nih dikasih bunga. Beneran dikasih bunga, gue inget dikasih bunga lagi. Oke, kita sana gitu. Berempatan. Udah gue nyetir. Wah, itu kebut-kebut, gue ngebut gila di sepanjang Kemang. Yoi. Itu sampai Kan kecil banget men Kemang jalannya. iya di situ gue mau ngelewatin 2 atau 3 mobil. Set. Gue ngambil kanan, dakset. mobil? Itu di depan persis mau gini nih. Kemcik. Iya di Kemcik. Gini, langsung, nggak jadi tabrakan? Nggak jadi, langsung banting kiri, hajar lagi gitu. Itu yang punya mobil udah. Bukan masalah kita tabrakan, ini mobil gua. Kalau mau tabrakin mobil lo aja. Terus gimana pas nyampe Bunga? Nyampe. Masih ada. Okay. Ya udah. Tapi nggak berantem, cuma coba turun, ininya aja apa namanya nongkrongin terus dia risih sendiri, akhirnya gue pamit. Bukan temen lu tuh? Maksudnya bukan si SMA juga, bukan si PL juga si cowok itu, orang lain aja pokoknya. Gitu. Cuma gue bawa teman gue yang bawa mobil sama 2 orang lagi kan. Bisa tuh kalau tabrakan mah buset. Iya. Lu bawa orang ya. Gila. Tapi lu pernah di ghosting kan sama cewek? Apa? Pernah di ghosting kan? Wah, sering dong. Gebetan lu ya? Pernah sama gebetan lu? Ada lah, sering. Sering? Jadi udah biasa aja ya? Kalau ghosting biasa aja? Anda juga pernah dong. Ghosting, gue tuh jarang pacaran gue bener-bener bisa dihitung. Karena gue orangnya, gini, gue tuh orangnya kalau satu ya udah aja gitu. Tapi pacarnya juga gitu doang. Masa sih satu udah? Satu aja. Enggak, bener serius gue. Gue orangnya dari dulu gitu. Zaman gigi, grupis. Coba lu cari gosip gue. Lah serius gue. Berarti mainnya bagus. Tahu aja, saya bayar teman-temanku. Diam. Masa grupis gila men. Nggak, gini, bukan. Kan dulu tuh Gigi Slang Dewa, 3 grup band itu yang selalu tur bareng lah ya, dan tur kemana-mana. Nah, satu-satunya grup band yang manajernya bener-bener galak kayak tentara, si Dani Pete, manajer Gigi. Jadi Pete itu kadang-kadang kalau misalnya gue ke Semarang, main di Semarang, gue lupa nggak ngomong sama si Pete, nanti ada saudara gue di sini, di Semarang ada saudara gue cewek. Mau datang? Mau datang mau ke kamar gue gitu, mau datang karena udah lama nggak ketemu dan sebagainya. Gue lupa ngomong, itu ditanya toh di bawah nggak boleh masuk. Oke, misalnya saya keponakannya Kang Arman gini. Mau ngapain masuk ke kamar? Bohong kamu ya. Enggak, karena Arman nggak ngomong ke gua, nggak boleh sampai kayak gitu. Jadi saking dia keras, itu memang gitu kagak ada grupis. Sedih sih toh sebenarnya. Nggak, gue pernah banget tuh Rockestra kalau nggak salah. Gigi Slang Dewa di JCC gue inget banget. Tahun berapa tuh? Rockestra tuh di 90-an kan, 90 mau ke 2000. Gue inget banget tuh. Jadi pada saat itu Dewa, wah model-model gadis, majalah mode gitu kan, slang gitu apa gitu. Itu maksudnya model-model majalah gadis itu masuk ke kamarnya? Enggak, cek sound. Cek sound di pada masuk ke kamarnya. Enggak, cek sound. Kamu, ini membahas murah kali kamu, bukan membahas anak-anak kayak gitu. Itu nanti ya. Enggak, pada saat cek sound gitu kan, oh itu ada ini. Grupis-grupisnya? Kagak ada, Gigi gara-gara petek gini aja. Masa sih? Emang kagak ada. Cuman kalau pribadi masuk aja gue nggak tahu. Ya, nggak ngebahas lah. Ya, coba. Kalau Gigi begitu berarti Slang dan Dewa bisa kita nggak gitu? Udah kali. Nanti ada di podcast Mas ya. Iya. Kita bahas. Oke. Nah, ini kayaknya gue lihat berbicara masalah masih PR. Gimana rasanya lu suruh liatin orang makan sama senior lu? Oh iya itu dia. McDonald. Udah biasa, iya jadi waktu itu. KFC, McDonald. McD. Jadi itu Winky, ininya Winky. Seniornya alumninya Winky. Jadi kalau misalnya ada Winky, waduh ada Winky. Winky terkenal isengnya minta ampun. Oh, Winky tuh iseng. Isengnya dan kreatif banget isengnya. Terus? Pokoknya isengnya minta ampun deh, pernah apa namanya suruh pakai helm keliling-keliling gitu.
Terus apa namanya, orang lagi makan di McD, kita suruh nempel lagi terus ngeliatin. Oh, kayak Iya beneran persis. Kelaparan. Ini orang lagi makan di sini nih, gue disuruh di sini nih. Ngeliatnya gitu aja. Pokoknya nggak boleh pergi sebelum orangnya pergi. Ya udah gue di situ aja. Akhirnya orangnya pergi. udah ya Kak. Ya udah. Terus habis itu suruh berdiri di eskalator. Ini di Plaza Senayan. Diem ya, diem. Enggak di eskalator, orang yang naik itu. Hai gitu terus. Hai gitu. Hai. Udah terus gitu aja. Hai orang naik. Berarti senior lu ngeliat dari jauh. Iya, mantau aja dari jauh. Hai. Itu Tapi balik lagi ke yang tadi lu lihat di KFC ya. Kalau gue yang lagi makan nih, lu yang gitu. Gue sih lebih percaya memang lu kelaparan sih. Anjir. Lu lihat muka lu sih. Apalagi pakai batik waktu itu kan pakai batik gembel. Itu ritual setiap 17 Agustus. Oh, jadi tidak setiap, maksudnya sering. Itu ada namanya istilah keme. Keme itu ngerjain. Oh, keme itu ngerjain. Keme masalnya itu 17 Agustus party semua kita konvoy. Dikerjain. Terus ke Plaza Senayan. Ya udah, ada Dikerjain. kelas 1 ya macem-macem lah. Ada yang entar ngetok-ngetok ke tembok. Halo, saya mau masuk. Halo, saya mau masuk. Halo. Gitu. terus suruh ngeliatin itu, terus gitu. Jadi lantai 3 food court itu isinya anak-anak PL semua. Yang junior dan senior melihat. Betul. Dikerjain. Betul. Gitu. Nah, cuma kalau yang apa namanya, yang hari-hari ya udah begitu juga sih. Gitu aja sama. Iya. Nah, oke, sekarang lu ke junior ngapain aja? Nah, gue balas dendam. Iya, gimana ceritanya? Pas gue jadi kelas 3. Yang paling gokil. Pas gue jadi kelas 3, itu tuh anak-anak tuh pasti selalu ininya sama gue, malasnya sama gue. Maksudnya? Ya, aduh ada Kak Imam lu lagi. Karena gue yang paling kreatif. Iya, gue ganti yang paling kreatif ya. Paling kreatif. Apa ya coba? Sekreatif apa coba? Gue pengen tahu. Duh, apa ya waktu itu ya? Pokoknya gue selalu yang ini. Kalau sama ngepel juga pakai bajunya dia. Jadi pokoknya ini kan lo, pokoknya lo bertiga, apa gue lupa bertiga atau berdua. Ya lo pakai jadi bukan kayak gini? Enggak, sama dada? Sama pakai baju, gitu ya. Pokoknya dari sini sampai sana harus bersih ya. Oke, lo berdua ya lomba sampai siapa yang paling bersih sampai sana. Ya udah dia seret. Jadi kayak uget-uget kan. Seret gitu. Dan itu kan ada hole panjang tuh. Iya tahu gua. Kebayang banget. Oh, gua kira dibuka bajunya terus jadi dipel. Enggak, dia apa harus sama badannya dong. Iya, gitu. Jadi begitu berdiri sini kotor semua gitu. Oke, bagus. Kalau guru lihat itu pas yang itu tuh, kalau yang gini kan enggak terlalu. Kalau itu kan lumayan tuh, ada fisiknya dikit lah. Gimana? Ada nggak? Pernah nggak? Enggak sih, alhamdulillah. Enggak. Alhamdulillah nggak kelihatan dia. Alhamdulillah. Gitu lah, paling kreatif gitu aja. Oh, siap. Kreatif juga sih. Kalau di mobil ini lu banyak kreatifnya nggak? Kreativitasnya banyak nggak? Banyak. Espas hijau. Espas hijau. Espas hijau itu. Iya. Nah, itu banyak kreatifnya nggak kalau di dalam situ? Banyak. Ya boleh lah dikit lah, cerita yang dikit aja. Ya yang nggak terlalu gimana gitu. Ya. Nggak terlalu sampai kontennya di band gitu. Iya. Jadi ini kan kalau boleh saya ceritakan strukturnya, ini kalau ini mah dulu belum ada Alphard. Tapi ini legend banget. Ini bro, ini Citara. Sorry. 90-an. Mobil pertama Gigi secara kantor bisa beli Espas, men. Serius? Espas. Wah. Legend ini. Berarti mata citra Espas di mata lo tinggi sekali. Tinggi sekali. Saya akan rendahkan nih. Coba serendah apa Espas Anda? Coba. Jadi ini kan Espas ini kan ada kursi tengahnya. Yep. Kursi tengahnya itu bukan seperti kursi Alphard yang sekarang pakai elektrik. Bisa dicopot ya. Itu kan pakai baut aja. Betul, baut aja. Cuma 4, pakai baut kunci 12 lagi. Wah, saya hafal. Masih hafal. Iya, bener. Anda masih hafal ya. Nah, maksudnya kan saya dulu kan kalau apa namanya kuliah itu suka capek kuliah sampai begadang bikin skripsi. Bener. Saya suka tidur di dalam mobil. Makanya dicabut. Saya cabut gitu. Bener. Nah, saya cabut tengahnya kan lowong tuh. Nah, suka saya alasin supaya enak lah. Empuk-empuk lah. Ya, gitu. empuk. Nah kan kalau misalnya saya tidur kelihatan dari luar kan nggak enak. Nah, terus saya bentangkanlah spray. Karena kursi tengah nggak ada, kan yang tersiar cuma kursi depan dan sama belakang. kursi belakang. Berarti ada 4 titik yang bisa dijadikan pegangan. 1, 2, 3, 4. Pas berarti spraynya. Spraynya saya bentangkan, saya
pakaiin peniti. Ketutup lah semua. Ketutup lah itu. Di dalam kan ada ruang kosong. Ya. Ya saya berkreasi di situ. Sebagai kreator kan saya pikirkan ide-ide. Harus baik ide lah ya. Ya saya tidur situ lah gitu. Melamun Gitu. Wah keluar ide. Melamun lagi. Wah keluar ide lagi. Biasanya sehari itu bisa 4-3 kali keluar lah ide. Ya. Ya. Ide. Nah biasanya saya sering ide kan nggak mungkin sendirian. Harus brainstorming. Adalah partner brainstormingnya. Saya ajak bertukar ide. Ya. Saya keluar ide, gantian dia keluar ide. Ya. Kita istirahat dulu, ngerokok dulu, ngopi dulu, keluar dulu, kan nggak buka dulu. Kita brainstorming lagi. Gitu, brainstorming ya 3 menit lah. Ya namanya ide ngapain banyak? Ya kadang-kadang 3 menit kalau lagi. Ngapain gua ngeluarin foto ini? Rese. Buat Gigi sejarah nih. Itu saking terkutuknya nih mobil sampai tabrakan hebat. Hah? Iya. Tabrakan? Iya. Karena dihajar. Ditabrak? Dihajar Kopaja dari belakang. Ditabrak berarti ya? Iya. Jadi ini lagi di sebelum Citos nih. Lampu merah. Set. Lagi-lagi ada mobil di depan. Oh mungkin gara-gara gue teringat sama kejadian gue yang itu tadi yang gue ceritain. Gue mau nyusul. Itu yang si bunga. Gue mau nyusul ke kanan gini, tapi ini satu arah semua. Gue nggak ngeliat belakang, gue nyusul set gini aja kan. Ternyata ada Kopaja. Gue ngeliat dari itu kan dari. Spion. Waduh, gawat nih. Gue langsung ambil ke kiri, set. Ekornya kena. Duar. Itu mobil apa gini, set. Gue sampai ngeliat jalanan, gue nyetir, set, gue ngeliat jalanan nih. Kayak film action ya? Bener, keluar. Itu kan langsung kayak slow-mo kan? Iya. Itu kayak sepersekian detik slow-mo, deng, gue ngeliat jalanan, waduh jalanan. Mana itu nggak ada, apa namanya, nggak ada hidung ya? Jalanan, wah trotoar, duar, ngajar trotoar, begini mobilnya, begitu trotoar, wah tiang, duar. Serius? Iya. Sekeras itu? Iya, begitu tiang, buah gini kan, tiang pelan-pelan gini. Jatuh juga? Tapi lu nggak celaka? Maksudnya nggak ada enggak. Cedera yang gimana gitu? Enggak, cuma itu ya apa namanya, ringsek. Itu kan kayak roti tawar kan? Iya, aduh itu mah kaleng kerupuk banget. Iya, menyen gitu, terus si Kopaja cabut ngeng. Oh cabut? Dan Kopaja yang pakai besi depannya? Nah iya Kopaja, iyalah. Pakai besi. Wah, sehat. Jadi nggak tahu tuh? Nggak tahu. Berarti lu itu asuransi? Atau enggak lagi? Asuransi. Cuma di mobil, di bengkel asuransi setahun apa itu mobil? Ya iyalah. Iyalah hancur ya, ringsek ya. Satu sendiri tapi lu? Nggak sama teman? Ada temen gue juga. Temen lu nggak apa-apa? Alhamdulillah nggak apa-apa. Buset. Bukan di Kemang tapi kan? Bukan di depan Kemcik kan? Bukan kejadian. Kalau itu bunga ya, si bunga ya kalau depan Kemcik. Enggak, itu bukan teman brainstorming, bukan. Bukan teman brainstorming. Itu jalan sambas. Kalau bunga jalan sambas. Enggak, tapi yang teman saya itu bukan teman brainstorming, teman kuliah, laki-laki. Gitu. Wes gitu ya. Iya, gitu. Alhamdulillah bukan teman brainstorming. Tapi emang lu tuh terkenal lu tuh memang kayak lu tua tuh emang dari dulu. Gak ada tedeng aling-aling deh orang. Mentang-mentang Arman Maulana lu ya. Bukan. Masalahnya ini ceritanya, kalau teman-teman lu ditanya KTP, kartu, lu tuh paling enggak kan, cuma lu doang kan yang enggak kan? Oh iya benar. Iya kan? Benar. Itu karena apa? Karena kakak lu gaul atau karena muka lu? Kayaknya muka gua dah. Iya kan? Iya. Karena terkenal di teman-teman lu tuh itu rese nih si Darto. Gua kenapa ditanya KTP gitu? Pernah waktu itu emang kita, jadi waktu itu emang zaman-zaman masih gaul anak SMA. Iya, kita SMA. mau ke Hard Rock. Saking ke Hard Rocknya Nora. Oke kan bayar first drink tuh. Jack D Coke. Iya kan? Wes, ini bayar first drink, oke. Oke yang Jack D Coke kita aja saking noraknya nih. Yang Jack D Coke tunjuk jari. Iya. Kita di baris di berlima, Jack D Coke tunjuk jari gitu. Aduh, kayak di kelas. Terus semua dicek ID, gue doang, ayo masuk gitu. Oh ya. Nah itu menurut lu apa feeling lu? Masuk, ayo ngepel. Oh jadi ternyata. Janitor saya, iya, janitor. Ternyata sangkanya cleaning service. Cleaning service gitu. Oh gitu. Kalau menurut teman-teman lu mah itu. Iya. KTP lu tuh di muka lu. Iya gitu. memang. Vicky nih pasti. Vicky siapa? Vicky Burki. Bukan si Vicky. Vicky siapa? Vicky bukan angkatan kan kalau bukan. gitu. Bukan.
Lu mah sangkatannya Vicky Burki lah sih. Enak aja lu. Itu lu. Iya, enggak di atas gua dia mau. Masa sih? Di atas gua. Oke. Kakak gua itu mah angkatan kakak gua Vicky. Tapi kalau lu punya pacar 5 sekaligus? Pernah itu. Dan ada adik kakak lagi? Iya, bukannya itu bukan pacar sih, cuma ya seru-seruan aja. Gebetan. Ya seru lah. Tapi lu belum punya pacar 5. Sekaligus maksudnya dalam satu bersamaan waktu. Iya. Lu gak ganteng-ganteng amat kok bisa kayak gitu? Gimana caranya sih? Jadi kalau ngomong pelan, tapi enggak maksud gue. Lu nggak ganteng-ganteng amat, gimana caranya sih? Caranya gimana? Lu tentang Arman Maulana lu? Nggak ada caranya gimana? Hah? Gue tuh dulu tuh satu. Itulah Allah Maha Adil. Bayangin nggak kalau gua kayak Nikola Saputra, gua kayak lu aja, kelakuan kayak gua, minjem badan lu. Gue sempet pernah nih di anekdotnya anak-anak Prambors waktu itu karena itu kejadian di Prambors karena kadang-kadang mereka lagi nongkrong di mana, gue ke situ ya, itu selalu wah Darto sama siapa lagi, beda lagi. Itu tuh selalu dan andalan gue ya ini pakai ini doang. Pas. Tapi lu ada nggak saat cewek yang lu lama gitu, ini pacarannya bener serius lah gitu istilahnya? Ya itu sih seriusnya yang utama, terus habis itu ada yang gebetan. Ya. Ada satu mah ada gitu yang serius. Ada. Ya, bukan gebetan lagi ya, udah ya pacar gitu. Kalau bini lu itu setelah yang ini. Bukan maksud gua, akhirnya lu bertukuk lutut sama bini lu tuh karena apa? Karena aku sudah bosan menjalani hidup yang berpetualang. Gue pengen menetap. Jadi lu tidak mau tetap mengakui bahwa bini lu itu adalah seorang bidadari yang memang benar. Itu juga. Kok dirubah sih? Takut ya. Karena waktu itu gue pikir, wah, yang ini rumahnya di Pondok Indah nih. Wah, kalau saya punya mobil sendiri, iya, masa tidak ada kerjaan. Iya, masa nggak dapat warisan. Iya. Udah ini aja udah. Jadi memang lu tuh jelek banget sih. Iya. Udah akhlaknya jelek. Gua kira tuh apa gitu bini lu tuh gimana gitu. Rumahnya Pondok Indah, 400 meter persegi lagi. Mobil bapaknya banyak. Mercy juga lagi. Mercy pintu 2, Bro. Pintu 2, Bro. Oke. Pintu 2 ada Mercy Jeep juga, tajir nih. Dan diizinkan lagi sama bokap nyokapnya lu menikahi bini lu yang sekarang? Iya, modal gua waktu itu, alhamdulillah ini udah dituker nih waktu itu. Jadi? Beli Xenia. Xenia pun 1000 cc. Yang saya bawa ke puncak ngeden. Ke Lembang ngeden. Itu sebenarnya motor tapi dikasih itu. Iya, ke Lembang ngeden. Pernah itu saya sama keluarga saya sama kakak saya ke Lembang ngeden. Minggir dulu. Turun. Ganti ke mobil yang sono, nggak kuat. Berkurang 2 baru bisa jalan lagi. Iya, 1000 cc ya benar. Modal itu aja. Oke, siap. Oke. Sekarang kesenian karena lu kan sebagai SR, seni rupa. Oke tuh, sekarang kesenian. Kesenian tuh lu jago lah lu melukis kan. Karena tadi yang word aja tidak diakui sama lu. Oke. Cita-cita lu waktu kecil. Ini temanya itu? Iya pokoknya gua tanya, lu gambar. Makanya tuh lihat macam-macam gambarnya kan. Cita-citanya apa gitu. Cita-cita lu waktu kecil apa? Waktu kecil ya, waktu murang kali ya. Jangan udah gede, kalau udah gede kan paling pasti waktu kecil apa. Padahal gua mau gambar sesuatu. Kalau gue gambar sesuatu aja boleh gak? Sesuatu yang boleh, lu jawab aja. Nggak apa-apa, soknya bener. Sok gambar sesuatu ya. Bener ya? Tapi pakai ini warnanya. Enggak, pokoknya ntar gue mau gambar sesuatu, nah lu tebak itu apa? Oke, siap. Bener ya? Oke, tapi lu sampai gue tanya ya, gambarnya gambar aja. Iya, gambar mau gambar aja. Cita-cita tuh waktu kecil, waktu murang kali lu apa? Cita-cita waktu kecil itu saya mau jadi dokter. Kenapa? Karena kayaknya duitnya banyak. Oh, lu lebih ke duit? Kalau biasanya gue tanya di sini bintang tamu tuh, kalau pas ada yang dokter tuh, nggak tau gue waktu dulu tuh seneng aja ngeliat dia nolong orang. Berarti memang lu akhlak lu dari dulu tuh udah betul, duit, gitu betul, duit. Jadi lu tuh sebenarnya harusnya dilahirkan di Cina, sebagai orang Cina. Lu karena cuan. Bukan, lu tahu Gong Siva Choi pada saat apa namanya New Year's. Di mana-mana nih kan selamat tahun baru. Iya. Happy New Year. Iya. Cuman Chinese doang. Ini gue dari orang Cina nih, teman gue. Cuman Chinese doang yang Gong Siva Choi. Gong Siva Choi lu tahu nggak artinya apa? Semoga kamu tambah kaya gitu. Nah itu. Cuan. Jadi lu lihat dokter dulu tuh itu. Iya.
Oh boleh, gue udah tahu lu mau gambar apa. Belum tahu. Jadi lu belum tentu dokter lu. ya, dokter ya. Waktu Iya. kecil dokter, karena Iya. cuan. Iya. Emang yang lain kelihatan nggak cuan waktu kecil? Apa ya? Karena ya namanya juga waktu kecil kan kita mikirnya yang simpel-simpel aja. Oh, dokter Simpel-simpel nih aja. kayaknya nih. Cuannya Gitu, banyak, Cuannya ya. banyak ya udah. Oke, siap. Superhero favorit lu waktu kecil? Superman. Kenapa? Karena keren aja, ganteng. Abis itu gue suka banget gambar S di logonya dadanya. dia. S di dadanya. Betul. Ini aja udah langsung ini ya. Oke, Superman. Karena terbangnya juga? Karena dia kan satu-satunya orang yang bisa pakai celana dalam di luar tapi tetap keren. Tetap keren. Benar. Coba kalau lu ya. Iya, paling kayak orang tolol baju. Ini sih pertanyaannya lumayan cukup serius sih kalau menurut gue ya. Iya. Cukup serius ya. Kalau lu bisa balik ke masa lalu, apa yang lu pengen perbaiki? Maksudnya tuh, aduh, gue pengen coba kalau gue, gitu. Serius nih tau ya gini, serius. Yang gue pengen perbaiki. Adakah satu peristiwa atau satu kejadian yang lu pengen ulang lagi dan lu pengen terbaik lah gitu istilahnya? Apa ya? Sulit ya. Itu pertanyaan yang selalu sulit sih buat gue, menurut gue. Oke. Karena kalau direnung-renungin lagi, kalau gue nggak melakukan kegagalan itu, gue nggak ketemu sama dia. Kalau gue nggak melakukan ini, ketololan ini, gue nggak mungkin belajar ini. Kalau gue nggak melakukan kesalahan ini, gue nggak mungkin kayak begini gitu. Yeah. Kayak misalnya dulu, misalnya gini nih. Misalnya ambil contoh deh, misalnya sama kakak gue yang nomor 1. Dulu kan gue sering, Mas Jati, gue sering berantem sama dia karena gue merasa, kenapa harus Begini, kenapa harus begitu, kenapa gue harus ngitung uang Pengeluaran. jajan, kenapa harus ngitung pengeluaran, gue harus, kenapa, why gitu sampai sekarang. Kalaupun let's say gue bilang, kalau saja gue waktu itu lebih nurut, mungkin gue akan nggak dapat lessonnya. Gue nggak dapat pelajarannya gitu. Kalau gue tipe anak yang menurut ya, menurut. ya udah oke, oke, mungkin gue nggak akan sedekat itu sama dia karena gue berantem. Jadi chemistry-nya jadi ada gitu. Terus apalagi ya? Tapi mungkin kalau misalnya, nah lagi-lagi kayak misalnya gini, BINUS, gue masuk ke information technology. Kagak kepake sama sekali, ya kan? Kagak kepake sama sekali, terus jadi ya itulah apa yang pengen gue lakukan lebih baik. Adakah satu kejadian yang pengen lu rubah karena lu nakal ke bokap lu misalnya atau ke Kak Jati, Mas Jati? Ada nggak kalau itu? Ya pasti nggak mau dirubah juga, gue ngerti. Tapi ada nggak sih satu peristiwa yang, aduh, gue teh misal dulu teh ini gitu misalnya. Kenakalan gue di mobil itu kali. Karena itu mobilnya dia. Oh, yang Esmas tuh Kak Jati? Iya, karena itu mobilnya dia. Mas Jati. Dikasih ke gua gitu. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, gue tahu lu tuh, gue seneng sih pada saat lu di Net TV, lu punya sebuah acara yang, gue salah satu yang sedih dan gue salah satu yang sering juga ya ke lu kan, setiap promo kan, ke The Comment. Dan sedih pada saat habis gitu, akhirnya nggak ada gitu. Wah, kenapa? Keberhasilan lu, terus lu bikin podcast Mas juga sukses, di Spotify lu selalu sempat tertinggi terus gitu kan ya. Mimpi apa yang belum lu tercapai menurut lu? Mimpi, kalau gue sekarang lagi ini sih, lagi pengen lagi mendalami bikin film. Oh, sebagai sutradara. Sebagai kameramen, sebagai skenario? Sutradara, ya, kan kemarin kan gue nulis skenario kan. Nah, sekarang gue jadi sutradara. Ini gue robek nggak atau enggak? Oh, enak aja, jangan nanti. Kali sama gua udah. Oke. Tapi harus nebak dulu itu apa? Gue sebagai Superman. Entar dulu. Ini R apa ya? Lu nebak dulu nih apaan? Iya kayak Superman kan, manusia super. Arman kan itu pakai kacamata, gue itu rambut, bener kan? Cuman badan gue nggak gitu, nggak kayak Aderai. Iya. R-nya apa ya? Ini kan Arman. Lu maksa lu ah. Diam dulu nih, lihat nih. Arman. Dia bawa ini nih, bawa backpack. Mau berkelana. Arman mau berkelana. Arman Maulana. Arman mau berkelana gitu.
Kamu nanya. Oke, ini namanya cukup 2 saja. Jadi gue liatin foto, lu subscribe, lu gambarkan dengan 2 kata aja. Oke. Misalnya, ntar dulu, oke. 2 kata aja. Keluarga lu besar ya, keluarga. Oh, jadi lu tuh cowok semua? Iya. Gak ada cewek? Enggak. Oke. Rumah saya. Rumah saya? Iya. Kamu bagus juga bikin lagu Rumah Saya. Rumah saya. Rumah saya. Kenapa rumah saya? Ya gimana pun juga, ya namanya rumah ada bocornya, ada retaknya, ada jebolnya, ada karatnya, tapi tetap mau gimana pun juga ya rumah. Ya. Jadi situ. Akan tetap dicintai. Betul sekali. Betul. Rumah saya. Oke. Ini 2 kata. di pabrik cuan. Pabrik cuan. Pabrik cuan. Emang bener dari pabrik cuan? Memang bener jadi pabrik cuan salah satunya? Oh iya dong, salah satu iya benar nih pabrik cuan. Alhamdulillah sekarang kita punya perusahaan bareng kan, Podcast Mas Asia nih, it's a media podcast company lah gitu. Udah berapa tahun? Kalau kita kita berempat 3 tahun, kalau si perusahaannya 2 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini cuan juga. Jadi yang tadi rumah cuan. Ini pabrik cuan. Pabrik cuan. Oh, ini cuan juga. Oh, cuan juga. Emang dari sini banyak job yang lah kita motoran apa segala macam kemarin ke Amerika dibayar. Udah gratis dibayar lagi. Dan lu bawa bini ya? Bawa anak lu juga? Enggak. Oh jadi cuma bini. Berdua aja kita ngedate. Ngedate. Cuan juga. Enggak ini ya, enggak kreatif ternyata. Ya, oke. Seorang Darto katanya mau bikin film. Oke. Tua. Siap? Ya. Oh, ini apa ya? Kalau gua lu nyebut rumah kita, gua lempar lo. Oke. Gue tahu nih. Apa? Bekal surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Bekal surga. Jadi cowok, cewek. Yang paling kecil cewek. Cewek kan? Yang ini kan? Bagus ini kan, yang foto sama si Goldie juga. Yang ini yang foto sama Goldie. Oh, yang tengah. Ini yang palanya kejepit di pagar waktu itu. Hah? Ada waktu itu viral, kepalanya kejepit di pagar. Serius? Iya. Akhirnya gue panggilnya bocah viral karena viral banget waktu itu. Oh. Apa tadi? Ini apa? Apa? Bekal surga. Bekal surga. Cerita dikit aja bekal surga lo. Ya, setelah menjadi seorang ayah gitu kan, ya itu dia baru berasa, oh gini jadi orang tua. Menarik gitu. Maksudnya baru berasa, oh iya ya, ternyata yang dibilang sama kakak gua, jadi laki-laki itu sulit, jadi kepala keluarga itu nggak mudah. Zaman dulu gue belum bisa ngelihat itu, karena gue masih di sisi ini yang kenapa sih gini, kenapa? Sesimpel kayak misalnya waktu Lebaran, kakak gue yang nomor 3 tuh selalu telat datang ke kita karena dia ke rumahnya ya, istri dulu. Kita kenapa sih? Kenapa sih lu kenapa nggak? Ini kan lu laki-laki gini. Ternyata begitu gue jalanin sendiri, iya bener ternyata emang harus begitu gitu loh ya, kayak gitu gitulah. Jadi ya akhirnya jadi mudah-mudahan mereka bisa menjadi bekal surga. Amin. Nanti. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Imam Darto. Thank you. Buka ini. Lagi? Belum. Siap. Oke. Silakan, Tok. Buka, Tok. Oh, apa nih? Buka aja. Aduh. Dapat kaos. Dapat merchandise, Bro. Keren, men. Halo, Bet. Pakai ya? Iya. Tie-dye. Tie-dye. Jangan lupa link and subscribe channel Arman Maulana karena kita harus membantu dia membayari S2 anaknya di Leeds. Ya. Terima kasih. Penting. 600 pound per bulan itu mahal loh. Nggak mungkin tadi 600 pound, ada lah 1000 pound mah dia mah. Itu mah buat makannya. Serius makan dong? Astagfirullahaladzim. Iya. Bisa. Kasihan kalau nggak kapan dia pensiunnya. Gini mulu. Semua itu bohong. Udah rematik. Imam Darto. Arman Maulana, thank you. Maukah kamu
pulang, bro.